Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Saya coba mempresentasikan demonstrasi kontekstual saya angkatan 9 CGP. Materinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ditekankan secara kontekstual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang seperti kita tahu ada Ing Arso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya yang di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut pemikiran saya adalah berilmu. Peserta didik harus diberikan pendidikan berdasarkan kodratnya, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya kekuatan potensial yang ada di diri peserta didik secara alamiah yang melekat pada diri peserta didik masing-masing. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Sehingga peserta didik diberi bekal ilmu untuk memereka dirinya. Yang kedua adalah berbudi. Dengan ilmu tersebut, maka seseorang peserta didik mempunyai pemikiran mana yang baik, mana yang tidak, sehingga dapat mengambil sikap, perilaku, sopan santun, dan tutur kata yang baik. Berbudaya, pendidik harus memperhatikan jati dirinya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai jati diri sendiri. Walaupun perkembangan zaman abad 21 atau industri 5.0. Yang keempat adalah bermasyarakat. Kompetensi bermasyarakat di sini adalah kompetensi keilmuan dan sikap atau karakter sangat penting untuk hidup bermasyarakat sesuai dengan dimensi profil Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Silo kami melaksanakan yang namanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pendidikan karakter ini sangat penting dan harus dikembangkan serta ditanam akhlak mulia, tata krama, norma, kesopanan, dan kepatuhan kepada peserta didik. Yang kedua yang diterapkan di sekolah kami adalah budaya literasi atau gerakan literasi. Yang pertama adalah reading habit. Reading habit di sini artinya budaya gemar membaca. Membaca di perpustakaan digital library sekolah kita dimanfaatkan sebesar-besarnya perpustakaan untuk mengembang ilmu baik untuk pembelajaran maupun untuk anak-anak supaya terbiasa membaca. Yang kedua adalah panggung literasi. Panggung literasi di sini adalah hasil karya anak-anak yang dilaksanakan pas jam istirahat pertama maupun kedua, waktunya selama 2 minggu sekali. Jadwalnya sesuai dengan kelasnya masing-masing sehingga anak-anak bisa menampilkan karya terbaik mereka. Yang ketiga adalah literasi digital. Literasi digital adalah anak-anak dididik membaca bacaan yang sesuai keinginan mereka. Setelah itu dipresentasikan di kelas, dikomunikasikan di kelas, terus dilaporkan secara digital. Yang keempat adalah pojok literasi. Pojok literasi adalah literasi atau semacam karya umum yang ada di kelas-kelas di pojok untuk anak-anak untuk membaca. 5 adalah majalah dinding. Majalah dinding
atau media informasi ini kita bagi dengan dua tipe. Yang pertama adalah informasi yang didapat dari akses melalui media dinding. Itu banyak informasinya, informasi tentang ekskul, informasi tentang lomba-lomba maupun yang mendapat penghargaan. Yang kedua adalah informasi yang dapat diakses melalui media elektronika seperti web, TikTok, terus YouTube dan lain sebagainya yang dimiliki oleh sekolah. Yang keenam adalah geber literasi. Geber literasi ini sesuai kita adakan biasanya setiap 3 bulan sekali atau 1 semester sekali, dengan digabungkan dengan kegiatan sekolah seperti bulan bahasa, hari pahlawan, dan lain sebagainya. Tantangan dan solusi. Tantangan yang kami hadapi yang pertama adalah karakteristik peserta didik yang berbeda. Yang kedua adalah perkembangan IT yang sangat pesat. Yang keempat adalah perilaku peserta didik di zaman sekarang, milenial. Yang keempat adalah partisipasi orang tua murid yang masih kurang. Solusi yang bisa kami tawarkan adalah: 1. Melakukan pembelajaran terdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dengan pelatihan, workshop, BIMTEK, dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu guru tidak ketinggalan dalam menimba ilmu maupun meningkatkan kompetensi di zaman sekarang ini yang era digital. Yang ketiga adalah pembiasaan positif peserta didik, seperti setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarusan, atau melafazkan Pancasila. Serta yang baru adalah ikrar sekolah laboratorium Pancasila. Yang keempat adalah menjalin komunikasi yang intens melalui wadah komite, serta ikut berperannya orang tua murid sebagai narasumber, informasi-informasi, dan lain sebagainya, sehingga terjalin komunikasi dua arah. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.